Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di siang hari ini saya akan update lagi ya tanaman cabai atau benih cabai yang kita semai sebulan yang lalu. Jadi tepat di hari ini umur 30 hari setelah semai seperti ini teman-teman. Nah, di hari ini saya sedang melakukan pemindahan bibit ini, benih ini ke kotak seperti ini teman-teman ya. Kotaknya seperti ini tuh ya, bisa dilihat. Ini tujuannya kita pindahkan ke kotak, nanti kita taruh di tempat terbuka gitu ya, yang langsung kena sinar matahari teman-teman, seperti itu ya. Jadi tujuannya biar kaku terlebih dahulu, nanti setelah kaku baru kita pindah tanam di lahan terbuka atau di lahan kita yang sudah kita pasang musa seperti itu ya teman-teman. Kalau yang ini umurnya baru 10 hari teman-teman, varietas Yostapi yang sudah masuk kotak ini cabai merah besar. Varietas Napoli sudah kita masukin sebagian ke dalam kotak seperti itu ya. Jadi tepat di hari ini tanggal bukan tanggal ya. Jadi sudah 30 hari setelah semai. Seperti ini teman-teman. Nah, tipsnya teman-teman ya untuk media semai, karena sering juga yang bertanya nih tentang media semai, akan saya jelaskan lagi teman-teman ya. Untuk media semainya saya menggunakan tanah biasa teman-teman, tanah biasa kemudian diayak. Nah, untuk campurannya boleh menggunakan kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi lama gitu ya, yang sudah matang, betul-betul matang teman-teman, kemudian dicampurkan. Nah, untuk campurannya sendiri ini perbandingannya 1:10, artinya 1 karung pupuk kandang yang sudah kita fermentasi betul-betul matang, kemudian 10 karungnya tanah biasa, kemudian dicampurkan ya teman-teman, seperti itu ya. Untuk di media semai seperti ini teman-teman jangan terlalu banyak ngasih pupuk kandang, apalagi yang belum matang ya, nanti bisa menyebabkan rebah semai teman-teman. Kalau nanti sudah terkena rebah semai itu susah dikendalikannya ya. Kemudian di media semainya ini teman-teman, setelah kita campur tanah gitu ya sama pupuk kandang yang sudah kita fermentasi, boleh juga diaplikasikan seperti bahan-bahan organik lainnya seperti Trichoderma sp, Gliocladium sp, atau mungkin punya bakteri-bakteri pengurai atau seperti mikroorganisme lokal gitu ya, boleh teman-teman diaplikasikan jadi satu gitu ya. Itu untuk pencegahan ya teman-teman, untuk pencegahan serangan jamur patogen yang ada di dalam tanah. Jadi untuk mencegah rebah semai atau busuk pada batangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dicatat ya teman-teman, untuk medianya yang saya gunakan itu yaitu tanah biasa, kemudian pupuk kandang atau kompos yang sudah betul-betul matang ya. Jadi untuk perbandingannya 1:10 teman-teman. Artinya 1 karung pupuk kandang yang sudah matang, kemudian 10 karungnya tanah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa diaplikasikan. Ini teman-teman yang sudah masuk ke kotak seperti ini, kemudian kita taruh di lahan terbuka ya, biar terkena sinar matahari langsung. Jadi tujuannya agar nantinya bisa kaku gitu ya, batangnya itu bisa kaku atau pohonnya itu kaku gitu ya. Jadi ketika kita pindah tanam di lahan terbuka, terkena sinar matahari langsung atau terkena panas uap dari musa itu ya, pantulan musa kan biasanya panas, kena uap, jadi itu akan kuat, jadi nggak mudah gosong gitu ya. Biasanya kan banyak kendalanya itu biasanya setelah kita pindah tanam itu, biasanya seperti di pohonnya ini kalau terkena uap panas musa itu biasanya kering dan kemudian mati gitu ya. Nah, tujuannya ini disetreskan kayak seperti ini. Sebelum tanam itu harus disimpan dulu di lahan terbuka itu agar adaptasi dengan sinar matahari ya teman-teman. Sinar matahari yang apalagi di musim sekarang ini, musim kemarau, sangat panas sekali teman-teman ya. Jadi bisa digunakan metodenya seperti itu. Jadi setelah masuk ke kotak seperti ini, bisa kita taruh dulu di lahan terbuka, kemudian terkena sinar matahari langsung agar batangnya bisa kaku gitu ya teman-teman. Pencegahan kena rebah semai itu teman-teman ya bisa diaplikasikan secara rutin ya, Trichoderma sp dan Gliocladium sp atau bakteri-bakteri pengurai ya teman-teman, untuk bahan-bahan organiknya. Tapi kalau memang sudah terlanjur terkena gitu ya rebah semai, biar nggak nular, bisa diaplikasikan juga fungisida kimia ya teman-teman, seperti bahan aktifnya mancozeb yang kontak ya.
atau seperti bahan aktifnya sulfur atau belerang seperti itu, bisa dikocorkan kalau memang sudah terlanjur terkena rebah semai seperti itu teman-teman tipsnya. Nah kalau memang untuk pencegahan bisa dari media semainya ini diaplikasikan secara berkala, Trichoderma sp dan Gleocladium sp itu diaplikasikan gitu ya. Bisa sebelum kita naruh bibit, naruh biji gitu, diaplikasikan dulu trichodermanya, kemudian kita lakukan semai biji atau naruh bijinya itu ya di media semainya. Itu untuk pencegahan layu bakteri atau terkena serangan rebah semai seperti itu ya teman-teman. Nah jadi ini kita akan jemur dulu teman-teman ya. Setelah ini kita masukin ke kotak. Jadi belum selesai teman-teman, itu ya masih banyak. Nah nanti kita masih proses masuk ke kotak seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman, nanti di kotak ini sekitar 5 hari teman-teman. Jadi batangnya biar kaku terlebih dahulu. Kalau sudah kaku nanti baru kita pindah tanam di lahan terbuka teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah yang ini teman-teman nih masih banyak tuh ya. Ini varietas cabai merah besar teman-teman. Varietas cabai merah besar tuh ya, seperti itu. Nah itu untuk alat potongnya teman-teman. Untuk alat potong yang sudah kita sepilkan ya di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk cara penyemaian dari awal sampai tumbuh itu ada di video sebelumnya teman-teman. Nah ini sekarang umur 30 hari setelah semai. Jadi udah siap kita pindah tanam ya teman-teman. Ini seperti ini, sudah masuk ke kotak. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.